Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati beliau Bapak PJ Kepala Desa Sari Mulya. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Sari Mulya beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sari Mulya beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak calon Kepala Desa nomor urut 1, beliau Bapak Kardianto. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kamtibnas Desa Sari Mulya. Dan saya hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pendidik, kaum muda Desa Sari Mulya dan masyarakat Desa Sari Mulya yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat Desa Sari Mulya yang saya hormati, dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah dan restu masyarakat Desa Sari Mulya, saya merasa terpanggil serta dengan niat mengabdikan diri melayani masyarakat melalui jabatan Kepala Desa untuk 6 tahun ke depan. Niat dan tekad ini lahir setelah melihat dan merasakan kondisi Desa Sari Mulya yang masih jauh dari harapan kita bersama. Desa Sari Mulya dengan berbagai potensi yang ada seharusnya mampu menjadi modal utama untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Akan tetapi hari ini kita melihat dan merasakan bagaimana desa kita belum sejajar dengan desa-desa yang lain. Atas kondisi ini, tentu kita tidak bijak apabila harus menyalahkan 1 atau 2 orang saja, melainkan ini adalah kesalahan kita bersama. Mari kita jadikan kondisi sebelumnya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua sehingga ke depan Desa Sari Mulya menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat Desa Sari Mulya yang saya muliakan, dengan momentum Pilkades Desa Sari Mulya saat ini, mari kita jadikan sebagai sarana untuk melahirkan pemimpin yang mampu dan mau melindungi serta sanggup menjalankan amanat yang diberikan masyarakat kepadanya. Momentum Pilkades Desa Sari Mulya bukan sekedar untuk melahirkan sosok seorang penguasa yang hanya mementingkan diri sendiri, keluarga dan golongannya, bahkan rela mencederai amanat rakyat, tetapi mestinya melahirkan pemimpin yang mengabdi sepenuh hati untuk rakyatnya. Dengan alasan itu, maka dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan dukungan dari seluruh masyarakat Desa Sari Mulya, saya bertekad untuk mengabdikan diri demi kemajuan Desa Sari Mulya 6 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu dan pengalaman yang ada pada diri saya, serta dukungan penuh masyarakat Desa Sari Mulya untuk menghantarkan saya melalui kepercayaan yang akan diberikan pada hari pemilihan kepala desa nanti, akan menjadi kekuatan dan senjata ampuh bagi saya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat Desa Sari Mulya yang berkehidupan lebih baik sesuai harapan kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat Desa Sari Mulya yang saya banggakan, atas dasar niat dan tekad serta keberanian untuk sebuah perubahan kehidupan masyarakat Desa Sari Mulya, izinkanlah saya menyampaikan visi dan misi yang akan menjadi dasar bagi saya dalam mewujudkan desa mandiri, desa yang mandiri. Visi saya di sini yaitu mewujudkan masyarakat Desa Sari Mulya yang mandiri. Mandiri dalam arti lain yaitu maju, aman, nyaman, damai, indah, religius, dan iman atau beriman. Dan misi saya yang pertama yaitu menyelenggarakan pemerintahan demokratis yang berorientasi pada kemajuan, keadilan, kepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, melaksanakan pembangunan desa yang berkesinambungan dengan mengedepankan masyarakat dan gotong royong. Selanjutnya yang ketiga, menata, mengelola, dan mengembangkan potensi desa berdasarkan kebutuhan real masyarakat. Yang keempat, mengedepankan atas toleransi dalam beragama dan berbudaya. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan
peranan wanita, kemandirian Karang Taruna, dan seni budaya sebagai pilar pembangunan. Selanjutnya, program-program yang insya Allah nantinya akan saya lakukan. Di sini ada beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang kepemerintahan. Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, di mana berbagai permasalahan dimulai dari desa. Untuk itu, pemerintahan desa harus solid, transparan, akuntabel, profesional, amanah, adil, serta ramah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut di atas dan menciptakan pemerintahan yang baik, khususnya di Desa Sarimulya, perlu dilakukan beberapa hal. Hal yang pertama yaitu pembinaan aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa Sarimulya perlu dibina dan diberdayakan agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan topoksi masing-masing. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal yang kedua adalah peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hal yang ketiga yaitu transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya di Desa Sarimulya kepada kepala desa dan aparaturnya, masalah keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasian minimal 1 kali dalam setahun dan membuat laporan kepada BPD dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT. Selanjutnya, hal yang keempat yaitu sinergisitas dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Sarimulya yang anggotanya merupakan tokoh atau wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta penampung aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah yang strategis terhadap pembangunan di desa. Selanjutnya yaitu bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak atau kurang baik menjadi baik, dari yang tidak manfaat menjadi manfaat, dan dari rusak jadi bagus. Pembangunan di sini meliputi berapa bidang, yaitu yang pertama bidang pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang religius dan beriman, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak yang baik dalam pergaulan di masyarakat. Sarananya adalah pengajian-pengajian, diskusi-diskusi keagamaan, menjalin hubungan dengan tokoh agama dan tokoh budaya sebagai sarana memperkuat toleransi dalam beragama dan berbudaya. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Selanjutnya, bidang pembangunan fisik, pembangunan sarana transportasi. Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan pembukaan atau perawatan jalan-jalan dalam wilayah Desa Sarimulya agar transportasi hasil pertanian atau perkebunan, peternakan, dan home industry lancar sehingga menekan biaya angkut. Yang kedua, pembangunan atau perawatan sarana kesehatan antara lain posyandu. Yang ketiga, pembangunan atau perawatan sarana keamanan antara lain pengadaan atau perawatan pos kamling di setiap dusun. Yang keempat, pembangunan atau perawatan sarana pendidikan diarahkan kepada pendidikan non formal diantaranya TPQ, DTA, dan pondok pesantren. Yang kelima, pembangunan atau perawatan sarana olahraga antara lain lapangan bola kaki, lapangan voli, bulu tangkis, dan lain-lain. Yang keenam, pembangunan atau perawatan sarana seni dan budaya. Bidang seni antara lain membantu pengadaan atau perawatan alat-alat seni tradisional, sedangkan bidang budaya antara lain membantu
pembangunan atau perawatan tempat-tempat ibadah, dan sanggar-sanggar seni budaya lainnya. Yang ketiga, bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebagian besar penduduk Desa Sarimulya adalah hidup dari pertanian atau perkebunan. Untuk itu wajar apabila pertanian atau perkebunan mendapat perhatian serius. Selain pertanian atau perkebunan, Desa Sarimulya berpotensi di bidang peternakan. Yang perlu ditingkatkan pada bidang ini antara lain, yang pertama, penyuluhan pembinaan kepada para petani atau peternak. Yang kedua, membentuk atau mengoptimalkan kelompok tani dan gapoktan. Yang ketiga, pemanfaatan tanah desa untuk program tanam sawit 1000 batang. Sedangkan yang keempat yaitu pemanfaatan tanah desa atau TKD sebagai prioritas untuk peningkatan pendapatan asli desa atau PAD dan ketahanan pangan. Yang kelima, pemanfaatan tanah desa untuk kemandirian Karang Taruna. Selanjutnya yang keempat yaitu bidang industri kecil dan kerajinan. Industri kecil dan kerajinan berpotensi untuk bisa meningkatkan perekonomian. Hal ini perlu dibina dan dikembangkan untuk lebih maju lagi. Salah satunya dengan membentuk kelompok pengrajin atau pengusaha yang dikelola secara profesional serta mengupayakan bantuan dana dari dinas UPT yang terkait. Dan di sini yang selanjutnya bidang sosial dan kemasyarakatan. Bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi yang pertama pembinaan kinerja RT dan Kadus, yang kedua pembinaan generasi muda, yang ketiga pembinaan PKK dan KWT. Sedangkan yang keempat yaitu lembaga-lembaga lain. Di sini dapat saya sampaikan, lembaga lain yang berada di desa harus dapat memberikan kontribusinya terhadap kemajuan pembangunan Desa Sarimulya menuju desa yang mandiri. Badan usaha milik desa BUMDes atau BUMDes. BUMDes merupakan badan profit, badan yang dibentuk untuk menghasilkan keuntungan atau laba yang harus mampu meningkatkan PAD Desa Sarimulya. Lembaga ini belum berfungsi maksimal karena belum ada usaha yang betul-betul dapat dikelola dengan baik, sehingga perlu diupayakan modal dan penguatan kelembagaan serta usaha yang real yang dapat menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sarimulya. Dan selanjutnya di sini adalah sasaran yang ingin kita capai, yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu bidang pemerintahan. Yang pertama, pemerintah desa menjalankan fungsi manajemen dengan baik. Yang kedua, pemerintah desa yang demokratis menjalankan tugas secara akuntabel, penuh tanggung jawab, disiplin, dan amanah, transparan, adil, dan adanya kepastian hukum. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah, dan ramah. Yang keempat, tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, baik pada bidang pelayanan maupun bidang keuangan. Yang kelima, tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada RT Kadus dalam menangani permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Selanjutnya bidang pembangunan. Terbentuknya masyarakat Desa Sarimulya yang religius dan berakhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan pendapatan asli desa sehingga mewujudkan Desa Sarimulya yang mandiri. Selanjutnya yang ketiga, tersedia fasilitas transportasi, kesehatan, pendidikan, keamanan yang memadai sehingga masyarakat akan lebih mudah dan nyaman dalam menggunakannya. Yang keempat, meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan sehingga masyarakat sejahtera. Yang kelima, berfungsinya kelompok tani atau ternak sebagai wadah bagi petani atau peternak. Yang keenam, meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil industri kecil dan kerajinan. Selanjutnya bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Terbentuknya generasi muda yang berakhlak mulia. Yang kedua, terbentuknya Karang Taruna yang mandiri. Yang ketiga, PKK dan KWT sebagai wadah dan pembinaan ibu-ibu berfungsi sesuai dengan semestinya sehingga mampu memberi kontribusi untuk membentuk keluarga yang mandiri dan bahagia. Dan selanjutnya, lestarinya adat dan budaya di Desa Sarimulya. Yang kelima, berfungsinya lembaga-lembaga yang ada di Desa Sarimulya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat Desa Sarimulya yang saya hormati. Demikianlah tadi pidato pemaparan visi dan misi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup pidato ini, saya ingin menyampaikan terima kasih. Yang pertama yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu panitia pemilih kepala desa Desa Sarimulya atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu calon. Yang ketiga yaitu teristimewa untuk istri saya yang dengan ketulusan hati dan dukungan penuh untuk saya. Selanjutnya yang keempat yaitu kepada seluruh masyarakat Desa Sarimulya yang telah meluangkan waktu untuk datang dan mendengarkan penyampaian visi misi saya. Semoga menjadi harapan kita bersama di waktu yang akan datang. Akhirnya dengan setulus hati saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kita semua. Besar harapan saya masyarakat Desa Sarimulya dapat berpartisipasi langsung dalam Pilkades nanti. Mudah-mudahan kepercayaan itu diberikan kepada diri saya di Pilkades nanti, karena saya yakin kita semua harus sepakat bahwa perubahan itu penting dalam kehidupan ini, tentunya perubahan untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Dan sebelum saya akhiri, perkenankanlah saya menyampaikan dua buah pantun di sini. Pergi berburu mencari ikan, dapat ikan layur. Biar sobek baju di badan, asalkan hati bersih dan jujur. Dan selanjutnya, pergi ke pasar membeli kates. Buah kates warnanya jingga. Mari bersama sukseskan Pilkades. Jangan lupa pilih nomor 2. Salam 2 jari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.